ditemuin sama Ajis. Hati itu nggak bisa bohong. Menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa diketahui oleh istri pertama, menikahnya sah. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu baik? Apa kabar? Semangat Jumat semuanya ya. Bentar lagi memasuki akhir pekan. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya. Karena ada saya Kak Rosie yang siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini ditemani oleh Mas Vicky. Dan juga tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Mau bahas apa sih temanya? Sabar ya. Kita kebocokan dulu yuk. Untuk membahas apa sih yang masih ramai diperbincangkan. Yang kalau kita urut-urut cocokologi sana, cocokologi sini, kok kayaknya ada cocoknya, ada yang mengada-ada ya. Juga menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih seputar euforia seputar Syifa Haju dan El ya, pasangan baru ya, Cipel gitu. Apa sih yang rame? Syifa Haju kan ulang tahunnya kapan sih? 15 Juli kemarin, tapi kayaknya baru diposting tuh sekarang ini. Terutama yang posting itu adalah ibunya Syifa Haju dan bapaknya Syifa juga posting ya. Nah, yang menarik adalah di postingan itu hadir di acara itu ada si El ya, tapi Rizky Nasarnya nggak ada, iya kan? Nih terus udah gitu kalau ibunya Syifa posting ini sama backsoundnya pakai lagunya Syifa yang judulnya adalah Cinta Terakhir tuh, yang dia duet sama Arsy Widianto gitu kan. Jadi orang tuh menduga, oh nih kayaknya udah direstuin nih sama El ya. Dan ada juga netizen yang bilang kayaknya yang diposting sama orang tuanya Syifa cuman pas Syifa sama Angga Yunanda yang waktu masih kecil itu, sama ya ini sama El gitu. Apakah yang ini direstuin gitu ya kan. Nah ini juga ada yang juga rame nih kemarin belum sempat kita bahas, adalah postingan di akun eksklusifnya Syifa kemarin. Dia kayak menjelaskan tentang bukan ini, seputar itu loh. Ini katanya itu dulu yang dia jelasin seputar apa namanya? Nyolong start. Ya ada netizen yang menduga dia nyolong start. Jadi istilahnya sebelum putus itu udah ngincar-ngincar duluan, makanya cepat begitu putus langsung jadian gitu kan. Emang diputusnya kapan sih? Nggak dikasih tahu. Oh nggak dikasih tahu putusnya kapan. Tapi ributnya di bulan April gitu kan. Bukan ribut, kayaknya netizen yang ribut ya. Gara-gara diduga apa gitu kan. Ya kan. Nah ini jawabannya Syifa Haju ya terhadap tudingan bahwa dia nyolong start sudah menjalin hubungan duluan dengan El. Dia bilang gini, kasihan ada aja yang mau coba cari celah bilang kalau aku sudah nyolong start. Aku sih pede aja, intinya aku percaya banget what goes around comes around. It's okay, at least I'm happy now. Hah? I'm happy now. Jadi sebelumnya kan sempat sedih ya, namanya juga kan putus hubungan sedih ya. Lumayan menambah pahala dapat fitnahan katanya gitu. Nah ini kalau netizen yang membela Syifa Haju juga bilang gini, nggak mungkin lah kalau nyolong start kan mungkin berarti hubungannya jadi jelek. Orang pas ulang tahun Syifa aja ada kakaknya Rizky Nasar datang ya, sama anaknya, sama ponakannya Rizky Nasar. Itu ponakannya yang kemarin juga sering deket banget sama Syifa gitu kan. Nih ya, bahkan kakaknya Rizky Nasar juga posting di tanggal 15 Juli itu dia datang di ulang tahunnya Syifa. Captionnya, Syifa's Day, love you so much sis. Katanya itu masih tulisnya sis. Syifa Haju juga jawab, thank you for coming sis, love you gitu. Dan bahkan juga sama ya ponakannya Rizky emang dekat banget. Dan bahkan ponakannya itu juga dikenalin ke El ya, gitu. Jadi sebenarnya yang belum move on ini siapa? Mungkin kita ini ya. Terus habis gitu, nah ini juga yang menarik, ada postingannya Rizky Nasar 2 hari yang lalu yang juga rame ya. Dia posting ini, dia bilang, aduh ini PR banget deh aku kalau udah kayak bahasa Inggris gini ya mesti terjemahin ya kan. Dia bilang, my touring is realizing you prefer a quiet life. Oke, jadi menjadi dewasa itu salah satunya adalah menyadari bahwa kita itu memilih kehidupan yang lebih damai, lebih quiet, lebih nggak berisik gitu ya kan.
nggak mengejar-ngejar pertemanan, nggak mengejar, pokoknya you're happy with few friends aja gitu, nggak cari-cari pergaulan yang happy, bukan yang hype yang banyak rame-rame gitu. Terus pokoknya nggak pakai drama, pokoknya kerja dan membuat best version of yourself tuh kayaknya yang membuat diri menjadi lebih baik, itulah menjadi maturity. Nah ini netizen biasa kan, netizen kan cocokologi ya, diduga ini nyindir L kayaknya ya kan, tidak lagi mengejar friendship kan, don't chase after friendship or relationship katanya gitu. Pasti dia gara-gara itu. Soalnya ya kan mereka kan satu circle ya, Rizky Nasar dan L ini. Bahkan tahun lalu di ulang tahunnya Rizky Nasar itu L datang, ada foto tuh mereka berlima. Ini pasangan-pasangan, L sendiri, maka captionnya L adalah aku di antara mereka. BTW happy birthday Rizky Nasar. Terus ya dijawab juga sama Rizky Nasar, thank you L, gitu ya kan. Tapi kalau yang buat aku penasaran sih ya, ini pada saat L mau jadian sama Syifa Haju tuh dia ngomong dulu gak sih sama Rizky Nasar ya? Kalau cowok kan ada bro code ya kan, bro code ya kan. Saya ngomong dulu bro, udah bebas kan? Oke gitu, kali ya kan, kita nggak tahu, siapa tahu udah saling ngobrol ya kan. Komentar netizen coba kita baca. Aku cek di akun mamanya yang direstuin cuma Angga sama L doang di post dan nggak dihapus. Yang berikutnya, masih gue tungguin sampai Cipa post foto berdua katanya gitu. Soalnya aku inget banget waktu Angga Yunanda jadian sama Syifa Haju tuh kan, aku sempat wawancara ya, mereka masih belasan tahun lah gitu ya. Itu Angga cerita sebelum dia mau apa istilahnya deket jadi pacar lah tanda kutip gitu ya. Kok tanda kutip ya, namanya juga masih kecil ya kan. Dia tuh minta izin dulu sama orang tuanya Syifa Haju kan, so sweet banget loh ya kan. Gitu, makanya mungkin ya gitu lah ya. Oke, masih gue tungguin sampai Cipa post foto berdua katanya. Masih kurang kan, banyak storynya tuh. Masih belum ya, itu belum sebuah petanda ya. Kan udah dikenalin ke Ahmad Dhani apa segala macam, ya itu belum menjadi pertanda juga. Oke, yang berikutnya. Keluarganya aja mencintai dia dengan sangat ugal-ugalan, masa pasangannya hanya seperempatnya saja? Gak bisa lah, pantasnya dicintai secara ugal-ugalan juga. Menyala El Syifa katanya gitu. Oke, yang berikutnya, ada yang bilang El Syifa, ada yang bilang Cipel. Bu calon besan sekarang ulala banget, Cipa diratukan, liburan tinggal naik jet pribadi, nonton konser tinggal melangkah katanya gitu. Nih ya, ini komennya senada-senada semua. Yang berikut ada lagi, padahal di sini ada L, bisa-bisanya kompak banget jaga rahasia katanya gitu. Oh, maksudnya kompak banget itu orang tuanya kompak banget jaga rahasia. Oh iya ya. Ya mungkin pada saat itu belum jadian atau udah jadian, makanya dirahasiakan. Atau mungkin launchingnya pas resepsinya Torik, mungkin ya. Kemarin kan kita ngundang sepupunya juga kan di cerita ya. Dia juga nggak mau tanggal jadiannya juga nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada yang tahu tuh tanggal jadiannya. Jangan-jangan belum jadian. Sudahlah, kita hanya menonton dan terhibur dan mengayal-ngayal sendiri aja ya. Mudah-mudahan yang komen-komen itu semuanya sudah punya pasangan juga ya, menemukan ya, jadi happy juga semuanya. Oke, baik, kita langsung menuju ke bidang tamu kita yang pertama ini. Kemarin ternyata mengungkap sebuah fakta, dia pernah dilabrak sama istrinya Aziz Gagap gara-gara saking chemistry-nya pada saat acara itu antara Aziz dan Nunung itu begitu wow. Benarkah? Seperti apa ceritanya? Kita lihat profilnya berikut ini. Tri Retno Prayudati atau Nunung, komedian kelahiran 1963 yang mengawali karir dengan bergabung dalam grup lawak Sri Mulat pada 1986 dan membawakan acara Opera Van Java pada 2008 hingga 2021. Wanita dengan ciri khas ngompol di panggung ini menikah dengan Ian Sambiran, pria yang 12 tahun lebih muda darinya pada 2012. Nunung yang pernah dilabrak oleh istri Aziz Gagap saat masih menjadi bintang OVJ karena cemburu dengan kedekatannya ini pada Februari 2023 didiagnosis kanker payudara dan harus menjalankan operasi serta kemoterapi yang menyebabkan kerontokan hingga harus mencukur habis rambutnya. Wanita yang menjadi tulang punggung keluarga dan lahir dari keluarga yang kurang mampu ini 19 Juli kemarin memposting video menemani anak dan cucunya beli perlengkapan sekolah. Benarkah Nunung selalu ingin membantu keluarga hingga rela tak memiliki tabungan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sekarang sudah bersama dengan Mbak Nunung. Halo. Shocking pink loh, lipstiknya shocking pink, bajunya sampai sepatunya matching. Sampai gelang-gelangnya ulala. Oke, Mbak Nunung, duduk di sini, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Langsung ya ini. Iya. Mbak Nunung, fitnah atau fakta? Dulu karena sering digimikin sama Aziz dan kerja bareng hampir tiap hari, itu Mbak Nunung sempet ada baper-bapernya juga.
Dan bahkan sempat dilabrak sama istrinya Aziz. Fitnah atau fakta? Ada 2 pertanyaan berarti ya. Fakta. Yang mana dua-duanya? Sempat bapernya fakta nggak? Fakta sih. Karena emang didatengin gitu loh, tanpa sepengetahuan sepengetahuan Aziz, sepengetahuan saya, dia tuh datang dengan tiba-tiba. Kan di OVJ itu kan ada setelungfung banyak banget ya kursi-kursian gitu. Dia duduk, gue bilang gitu. Terus apa itu? Terus aku ngomong, oh istrinya Aziz. Gitu. Ternyata dia tuh pengen ngerti, mungkin kepengen tahu gimana saya sama Aziz di belakang panggung gitu. Ternyata emang kita nggak ada apa-apa. Tapi juga nggak nyalain juga ya kalau istri Aziz sampai cemburu kayak gitu. Mungkin karena chemistry-nya aku sama Aziz tuh deket banget. Terus sampai aku bilang terima kasih cincinnya Aziz. Nah itu yang membuat mereka. Cincin apa sih? Ya, aku cincin sendiri. Ini saking kejiwaan ya. Iya. Tapi nggak pernah ada bapernya Mbak Nunung baper sama Aziz baper sama Mbak Nunung. Enggak. Kalau Aziz mungkin ya. Kalau aku sih enggak. Itu iseng banget sih, emang sengaja didatengin istrinya. Didatengin bener tuh sampai orang tadinya kan semua pada ketawa teman-teman, cuman karena udah tahu istrinya kan dia duduk nggak tahu ini kursi jebakan. Kalau itu adalah styrofoam ya. Iya gitu ya. Ya mereka tuh udah pada pas lewat gini semua kan udah mbak. Terus aku kan juga negor mbak. Terus akhirnya gimana? Ya udah, ya Aziznya yang ketawa aja. Mereka jadi datang tuh tanpa pengetahuan. Tapi udah gitu tuh, habis itu udah pernah ketemu lagi? Udah ketemu. Akhirnya kan pas saya kenal sama suami saya, rame kan itu sampai mau melangsungkan pernikahan. Itu pas saya kenal sama suami saya aja belum begitu percaya. Pas saya mau menikah, itu baru dia percaya istrinya. Terus pas syuting ikut kan, syuting rekreasi Aziz Nurung kan di luar itu istrinya ikut terus mau salaman, mau ngobrol, mau gini. Bahwa dia percaya bahwa itu cuman gimikan. Kalau dikasih tahu Aziz itu gimikan, itu nggak percaya. Berarti gitu. udah lama banget ya kejadiannya. Lama. Ya ampun, apa ditungguin? Oh dia mau nikah aja. Nikah beneran ya. Kalau udah sampai pelaminan baru dia percaya. Baru percaya. Cuma sampai kayak apa sih chemistry-nya sampai aduh timbul kecemburuan dan kecurigaan ya. Kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. Makanya gue jangan ditemuin sama Aziz. Hati itu nggak bisa bohong. Lihat tuh matanya. Bukan dia tuh. Gue yang bicara ya. Sudah banyak orang. Biasanya juga banyak orang nggak apa-apa. Emang kapan kamu punya malu? Kita berdua kan sama-sama nggak punya malu. Akhirnya selama bertahun-tahun aku merindukan kamu. Aku bisa mendapatkan kamu. Ya. Bagaimana? Aku kenalin sama yang itu Pak, yang kaos putih Pak. Maaf saya bukan lu. Ini. Mas, Udah kamu. Mas, sini Mas. Lagi begini, ya. Aku gini kok. Enggak. Ini anak saya juga lagi begini. Tangan ya nanti kayak gitu tuh. Seluruh Indonesia aja kena, apalagi istrinya. Seluruh Indonesia kena. Itu pertanda Aziz gak akan. Tapi bener loh Mbak, itu aku sama Aziz kan gak ada apa-apa. Saking deketnya, pas aku nikah, tiba-tiba dia tuh datang tanpa semautan saya. Jadi dia nungguin akad nikah aku. Siapa Dan itu istrinya? Enggak, si Aziz. Itu aku nangis loh Mbak. Sumpah aku nangis. Kayak aduh gue kehilangan gitu loh. Merasa kayak gitu. Jadi gue ngelihat Aziz tuh nggak tega banget. Dia nggak ngasih tahu aku. Tiba-tiba pas aku ijab tuh dia nongol. Terus dan diambil momen-momen itu kan. Ternyata memang itu syuting gitu loh. Nyebelin banget sih. Tapi aku sempet mau nangis loh Mbak. Aku mau nangis bener-bener. Nah ini saatnya orang Indonesia bohong kita ketahuan gitu. Terus aku ngelihat dia tuh nggak tega banget. Dia tuh kayak berat gitu ngeliat aku nikah gitu. Terus, wah, ikan aku gitu. Ya mungkin karena saking deketnya ya. Saking deketnya.
terakhir ketemu sama Aziz kapan? Masih sering seminggu yang lalu, masih sering ketemu kalau kita lagi sama. Biasanya itu kalau aku aku jadi bintang tamu apa, tiba-tiba dia didatengin surprisein Aziz gitu, sering banget. Tapi nggak lagi syuting tuh? Syuting di podcast, kadang di mana-mana gitu. Tiba-tiba didatengin surprise-nya Aziz gitu. Jadi ya Aziz itu datang bukan karena kemauan sendiri, kalau udah syuting baru dia datang. gitu ya, ada seru banget. Terus ada pengalaman apa pas syuting yang masih keinget lagi selain dia pernah didatengin istrinya, ada nggak tuh pas lagi berdua gitu? Iya, si Aziz itu keluarganya sempet nggak akur gitu loh, saking cemburunya sama aku gitu loh. Sampai kayak gitu? Iya, Aziz selalu curhatan ke aku. Ribut lagi mah. Pas aku bilang, ini cincinnya terima kasih ya Aisyah. Ternyata kok pas banget ya, makasih lo cincinnya. Terus dia masuk, pulang geger ini geger. Bener biasanya ketemu, bener kan mah. Aku disindir, cincin gitu. Padahal aku cincin beli sendiri, cuman buat gimmikan aja. Padahal itu komedi ya, tetap aja juga bisa menimbulkan keributan-keributan. Banyak sih, tapi akhirnya udah tahu dan baik. Sekarang aku baik sama dia. Udah jadi family semuanya ya. Oke, lanjut Vita atau Fakta Bandung. Karena masih banyak permintaan untuk OVJ kembali lagi barengan, akhirnya kamu mau diajakin bikin sketsa kayak OVJ di YouTube-nya Sule. Fitnah atau fakta? Fakta ya, seru juga tapi ya beda. Ya, seru sih, seru dan kayak temu kangen gitu. Kalau aku ketemu Andre sering, ketemu Mas Parto sering, Sule sering, aja sering. Cuman kalau pas berlima gitu kan, kayaknya susah banget gitu ya, susah banget dengan kesibukan masing-masing. Tapi kemarin Sule bisa ngumpulin kita berlima di situ. Ya aduh, rasa kangen itu benar-benar yang ini bisa nggak ya kita kumpul lagi gitu ya. Tapi ya itu kan pasti kan ada apa ya, nggak segampang itu bisa gitu ya. Karena gitu udah masing-masing udah sibuk. Mengulangi kesuksesan itu kan susah kan. Betul sekali. Susah banget, nggak semudah itu gitu loh. Tapi mungkin perlu dicoba ya. Udah pernah kan dicoba. Kita tapi nggak berlima. Tapi ya buktinya nggak lama ya. Berarti kan nggak itu juga. Ya mungkin perlu dicari gimmick apa lagi gitu. Oke, lanjut. Bandung Vita atau Fakta. Dulu sama Aziz punya program bareng, tapi dia nggak pernah mau diajak ke luar negeri. Padahal Mbak Nunung udah mau banget kita Kenapa sih dia nggak mau diajak ke luar negeri? Jadi gini, si Aziz tuh punya trauma gitu ya. Jadi dia tuh satu kalau ke luar negeri itu pasti nanti ada ngomongnya bahasa Inggris, kan nggak juga gitu kan ya. Bisa jadi bahasa Prancis. Inggris di bandara kan kita kan bawa anak-anak kreatif, anak-anak kru kan pasti kan dia juga. Terus kedua kita pernah show di Australia, itu delalah Aziz itu ditahan dengan karena ada namanya apa gitu loh, pokoknya di imigrasi dia ditahan sendiri. Jadi padahal itu yang menjadi dia trauma banget. Makanya pada saat aku punya program sama Aziz, rekreasi Aziz Nunung, kebetulan kita kan banyak banget ke luar negeri gitu, dan banyak banget itu yang minta gitu ke luar negeri. Dia nggak mau banget, aku sebel banget. Sebel. Mungkin itu yang menyebabkan dia jadi gagap ya. Bahasa Inggris ya. Aduh. Oke, Mbak Nunung, Vita atau Fakta? Mbak Nunung sekarang paling pusing tuh kalau masuk tahun ajaran baru, karena anak-anak cucu dan ponakan Mbak Nunung pasti harus beli perlengkapan sekolah di waktu bersamaan. Vita atau Fakta? Fakta dong. Iya ya. Ini udah masuk lagi tahun ajaran baru. Iya, kemarin kan tahun ajaran baru, baru dapat 2 minggu ini kali ya. Anu hampir liburan itu karena liburannya hampir sebulan mereka. Jadi kita liburan itu juga hampir sebulan gitu loh. Liburan keliling-keliling, kebetulan nih ke gunung-gunung gitu sama anak cucu saya, terus ada adik-adik saya, keluarga besar saya pokoknya. Terus pas mau masuk sekolah ya udah Umi buku, Umi tas, Umi sepatu, Umi gitu. Aduh semuanya. Ayo ya alhamdulillah aku masih ada rezeki. Bisa. Terus yang seneng aja gitu. Coba seperti apa sih suasana, kita lihat ada videonya, cuplikannya berikut ini. Hai, aku lagi nganter anak cucu, ponakan ya. Lagi pada belanja buku karena kan hari Senin udah pada masuk sekolah. Ada yang udah naik kelas, ada yang baru masuk sekolah, ada yang masuk TK, ada yang masuk kelas 1 SD. Yang 1 SD ini cucuku tercayang nih, masuk kelas 1 SD.
kecil anak. Dan ini anakku paling kecil. Ini anakku yang paling kecil. Aku masih punya anak yang masih kelas berapa, Nduk? 9 dulu kelas 3 ya. Oke, SMP. Tapi nganter aja, iseng-iseng. Daripada beli buku, udah dibiarin aja. Oke. Itu aku ngomong sama suamiku, udah dibiarin aja ya, mau ngambil apa aja, mereka kan banyak banget, ada 20-an anak kan. Udah biar pas pulang di mobil, habis berapa, Pak? Baru terakhir hitung-hitungannya. Oke, Mbak Nunung, fitnah atau fakta? Dulu tuh keluarganya Mbak Nunung saking susahnya sampai sering juga difitnah kalau keluarga lain ada kehilangan barang itu pasti ada yang Mbak Nunung ya itu tersangkanya. Fitnah atau fakta? Fakta. Aduh, sedih banget ya. Dulu ibuku tuh kan 6 bersaudara dan ada salah satu yang kaya banget, terus akhirnya yang lainnya ikut yang kaya banget itu kan. Dan ibuku tuh memang agak dijauhin gitu. Terus kalau mereka punya hajat gede apa, kita tuh nggak boleh nginjak di situ. Kita adik-adikku, kakakku. Terus kalau ada kehilangan sesuatu di rumahnya dia tuh pasti nuduhnya keluarga saya. Padahal keluarga saya tuh nggak pernah ke situ, nggak pernah nginjak aja, nggak pernah. Kita mau datang gitu aja tuh, pulang ke sana. Itu adalah eyang saya yang gitu, karena eyang saya kan jaga banget daripada nanti pada nggak seneng gitu kan, gitu. Udah pulang ke sana pun. Gitu. Kadang-kadang eyang saya tuh ngambilin makanan di situ apa terus suruh nganter ke tempat saya, di keluarga saya. Ya fakta itu. Ingat aja masih sedih banget. Ada kehilangan jam tangan itu yang mahal banget. Dan kita itu nggak ke situ, tapi ya nuduhnya ke keluarga saya, gitu. Karena memang dan keluarga saya itu nggak pernah disamperin sama adik-adiknya. Ibu saya itu kan paling tua ya. Ada kakaknya satu terus ibu saya. Nah, adik-adiknya sebenarnya lebaran tuh ya yang kemuda bukan yang ketua gitu loh. Ibu saya itu udah nggak dianggap. Ada perubahan nggak? Sempat ada masa-masa berubah gitu? Iya, ada perubahan pada saat saya sudah bisa menjadi nunung. Nah, terus saya bisa membahagiakan keluarga saya bisa mengangkat derajat keluarga besar saya. Mereka baik. Masih kesel banget. Ya itulah ya perjalanan ya. Berikut ya Mbak Nunung, fitnah atau fakta. Mbak Nunung itu dikenal sebagai senior di bidangnya, tapi nggak pernah rese, maksudnya nggak pernah galak, nggak pernah sombong, nggak pernah ini ikut campur, sehingga banyak junior yang respect juga. Dan makanya Mbak Nunung juga sering diundang di podcastnya komedian-komedian baru. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Dan saya itu dari dulu kerja dari Distri Mulat sampai sekarang ini ya. Saya itu kan punya semboyan gini. Gua kalau mau kerja, gua harus bikin nyaman dulu tempat di situ. Gua harus bikin nyaman sama siapa yang mau kerja dengan saya. Sebelum syuting gue bikin nyaman dulu, gue ngobrol nanti gimana. Walaupun mereka udah nganggap sampai sekarang ini udah nganggap saya senior. Kalau kerja ya kerja gitu, nggak ada senior junior gitu. Dan saya banyak banget belajar dari mereka. Saya nggak malu-malu bertanya karena mungkin lawakan mereka sudah lain ya, sudah beda. Jadi saya harus mengikuti dia. Saya lihat dulu, besok saya syuting sama siapa, sama ini nih. Saya lihat dulu mereka profilnya, cara ngelawaknya. Oh begini. Jadi gue datang, gue salaman. Gini-gini dan mereka juga udah datang lari-lari salaman sama saya dan mereka baik-baik dan mereka orang hebat. Iya. Gitu. Jadi apa sih lawakan yang zaman sekarang Mbak Nunung pelajari itu apa trennya sekarang? Iya, trennya sekarang kan mengikuti zaman kan. Lagi viral apa di lawak-lawakin. Jadi saya juga harus belajar gitu. Sekarang kan gitu kan dan harus mereka memang anak-anak hebat gitu. Oke, baiklah. Mari kita ngobrol lagi sama Mbak Nunung. Berikut kita ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Ustazah Oki Stiana Dewi yang sebentar lagi nih mau pindah ke Mesir. Seperti apa sih keribetannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oki Stiana Dewi, artis, pendakwah sekaligus penulis kelahiran 1989 yang membintangi film Ketika Cinta Bertasbih tahun 2009 ini menikah dengan Ori Fitrio pada 2014 dan dikaruniai 4 anak, di mana putra bungsunya Sulaiman mengidap sindrom Prader-Willi yang mengakibatkan otot lemah dan tidak merasa kenyang. Namun kini Sulaiman sudah masuk TK di sekolah yang didirikan Ustazah Oki dan adiknya Ria Ricis. Perempuan yang September mendatang pindah ke Mesir untuk kuliah bersama ketiga anak dan ibundanya ini harus berjauhan dengan suaminya dan Sulaiman yang masih menjalani terapi di Indonesia.
Sulung dari 3 bersaudara yang Juni lalu beribadah haji bersama adik-adiknya ini, pernyataannya 2 tahun lalu mengenai poligami sah tanpa izin istri viral. Padahal Ustazah Oki menyebut meskipun sah namun tidak baik dan menyakiti istri pertama dan kedua karena tidak ada keterbukaan. Seperti apa persiapan Ustazah Oki menjelang kepindahannya ke Mesir? Dan bagaimana tanggapannya terhadap komentar negatif netizen yang salah paham dengan pernyataannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ustazah Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, makin langsing loh ya. Cara kerudungnya kali Mbak. Iya, mungkin. Nah ini kan kalau kita lihat ini kemarin juga sering membagikan gitu ya prosesnya bagaimana persiapannya menuju kepindahannya ke Mesir. Nah tapi kan ini di Jakarta sendiri juga masih banyak kegiatan lainnya. Apa aja sih sekarang yang lagi dirampungkan atau yang akan? Baru selesai bikin film kemarin. Kita bikin film Gaza untuk Palestina. Jadi kita bikin film itu di mana kita akan menyumbangkan profitnya untuk Palestina, awareness untuk Palestina, awareness untuk banyak orang agar mengerti tentang Palestina. Terus sekarang juga sibuk lagi bikin sekolah baru yang Sulaiman sekolah di sana, yang Ricis bikin sekolah juga namanya TK Maha, sama lagi sibuk bikin bisnis kaligrafi. Oh Masya Allah, tetap ya. Jadi mau pindah tapi tetap harus dipikirin. Tetap dikerjain. Iya dong. Nanti filmnya itu mau tayang kapan? Insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dalam waktu tayang. dekat sebelum berangkat ke Mesir. Mungkin akhir tahun insya Allah. Jadi pulang dulu nanti ke Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, beli tiket pesawat. Amin. Jadi postingannya Ustazah Oki cerita bahwa ya ngurusin visa segala macam. 10 hari sudah di Mesir, sibuk dengan mengurus visa pelajar, mendaftar sekolah anak, cari tempat tinggal, menghadiri undangan-undangan teman-teman di sini, serta persiapan keilmuan untuk masuk tahun ajaran baru. Nah, kita mau tanya nih, ini kan mau pindah ke Mesir. Apa sih yang paling rumit ya di antara semua persiapan ini? Banyak sih kalau dijabarin satu-satu ya. Gitu ya. Persiapan keilmuan aku dan anak-anak itu rumit juga. Atau harus menyamakan sama ini mereka? Iya dong, kan anak-anak di sana mereka tes di 5 sekolah. Alhamdulillah keterima di 3 sekolah sih. Tesnya juga kan bahasa Arab, kemudian ya bahasa Inggris dan jadi persiapan supaya bisa keterima di sekolah. Aku juga kan persiapan keilmuan supaya bisa diterima di sana, karena kan akhirnya semuanya jadi pakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua persiapan finansial itu yang nomor 2-nya ya. Luar biasa juga, karena kan jadi dapurnya ada 2 kan, di Indonesia ada, di Mesir juga ada. Terus ya paling persiapan mental sih Mbak. Mental itu juga ya. Gitu, nah ini kan akhirnya kalau kemarin sempat cerita cuma anak-anak perempuan aja yang dibawa. Ternyata sekarang Ibrahim juga diajak gitu ya. Dia apa ya? Sama mama juga diajak? Iya. Kenapa? Jadi insya Allah yang akan tinggal di Mesir bulan September nanti akan tinggal, karena bulan September itu tahun ajaran baru, masuk sekolah dan universitas. Aku sekolah, anakku juga sekolah. Jadinya yang berangkat ke sana aku dengan 3 anak dan juga ibuku Sulaiman sama bapaknya di Indonesia. Tapi nanti akan nyusul Sulaiman dan Bapak? Sulaiman saat ini dia dalam kondisi baik dan sehat alhamdulillah, cuman masih harus terapi bicara. Kalau dia sudah bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mudah-mudahan insya Allah kita bawa juga ke Mesir. Just nanti kamu bolak-baliknya gimana itu? Itu dia berdoa sama Allah, semoga Allah berikan rezeki. Makanya sekarang lagi bisnisnya diajakin dulu, bisnisnya dijalanin benar-benar supaya nanti di sana kan tinggal, sekarang kan online bisa ya untuk promosi segala macam. Nah ini kita juga pengen tahu ini pada saat di Mesir itu benarkah bahwa biaya sekolah di sana itu jauh lebih murah dibanding biaya hidup di Mesir dan di Indonesia jauh lebih murah di Mesir. Biaya hidup? Iya, biaya sekolah 1 tahun tuh 10 juta, 1 tahun 10 juta lah kurang lebih. Itu 1 tahun? Itu internasional? Iya, tapi yang Azhar ya. Oh iya, Azhar ya. Karena kan memang kalau Al-Azhar kan memang Masya Allah ya. Udah ya jaringan lah itu ya. Gratis segala macam, jadi memang lebih murah. Lebih murah. Terus tempat tinggal di sana punya kah, sewa kah atau apa? Saat ini masih sewa dulu, jadi doain semoga punya uang biar bisa beli. Tapi kalau kamu bandingkan ya biaya sewa di sana sama di sini, atau harga tanah di sana dibandingin di sini? Sama Mbak, kurang lebih. Oh sama, kurang lebih? Sama, kurang lebih. Bahkan kadang-kadang Mesir lebih murah. Kadang-kadang ya, tergantung daerahnya juga ya? Iya, tergantung benar-benar punya 2 dapur ya? Iya, aduh, nah kita mau ngobrol lagi lebih dalamnya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.